Kota Jakarta merupakan kota Republik Indonesia yang sekaligus menjadi pusat kegiatan ekonomi nasional, politik, dan kebudayaan. Ada banyak kebudayaan Indonesia yang berkembang di kota Jakarta. Tidak hanya kebudayaan Indonesia, kebudayaan yang berasal dari luar negeri juga berkembang di kota Jakarta. Salah satunya adalah kebudayaan seni tari modern hip hop. Untuk hip hop dance ini kan memang asalnya bukan dari Indonesia ya, dari Amerika sana. Jadi ini merupakan, kalau hip hop itu sebenarnya culture. Jadi bukan genre dance. Nah, hip hop itu macam-macam, di situ ada dance-nya, ada break dance, terus ada graffiti, terus ada nge-rap, itu termasuk di dalam hip hop. Jadi itu lebih ke culture. Nah, kalau untuk dance-nya tersendiri itu dia ada basic-basic gerakannya juga. Contohnya kalau di dance-nya, hip hop dance-nya itu ada bounce, ada macam-macam, ada smurf, ada nama-nama gerakannya juga, dan lebih variasinya banyak banget. Variasinya banyak, terus lagu-lagu yang dipakai itu memang lebih ke lagu-lagu R&B ya dulu ya. Terus jadi karena lagu-lagunya seru, jadi peminatnya cukup lebih banyak. Oke, jadi kalau untuk dance ini ada kalangan khusus atau enggak sih? Nggak ada ya. Jadi memang nggak ada yang mengkotak-kotakan, oh cuman yang umur sekian doang yang boleh ambil hip hop dance, yang cewek doang atau yang cowok doang, nggak. Jadi memang kalau dari usia kecil sampai yang senior pun bisa. Cuman paling dari gerakannya aja yang disesuaikan tingkat kesulitannya. Hai, nama gue Nur Akmalia, gue biasa dipanggil Amel. Gue itu mulai ngedance ini kurang lebih tuh SMP kelas 3. Dan dance yang pertama kali gue lakuin itu bisa dibilang modern dance. Kalau tipikal dance yang gue suka sih hip hop ke seksi gitu. Selama gue dari SMP kelas 3 tuh gue juga pernah yang namanya kayak perform gitu. Dan sebelum perform, ya namanya sebelum perform pasti gue tuh ada namanya latihan bareng grup. Dan gue nih nggak sendiri, gue ini punya grup juga. Waktu itu tuh biasanya tuh sebelum perform gue tuh ada yang namanya latihan kayak sebulan 2 bulan lah nyiapin untuk perform ini. Biasanya nih kalau latihan tuh gue nyiapin konsep, terus juga kostum dan koreo plus lagu. Karena pas memperform ini kan biasanya tuh kayak banyak gitu loh cuttingan lagu-lagu yang dimasukin. Pemanasan tuh penting, plus drilling juga sih ini. Drilling tuh penting banget buat para dancer, supaya pas mulai dance itu kita kayak nggak kaku gitu loh, kayak nggak ada tuh otot-otot tegang dan segala macamnya. Udah latihan selama kurang lebih 1 bulan sampai 2 bulan, udah nyiapin konsep, kostum, yang pastinya sampai tema kayak tema makeup tuh bisa aja loh, kayak berbagai macam, bukan makeup biasa gitu. Biasanya tergantung konsep, misalkan ada yang konsepnya Halloween, kayak drag queen juga ada gitu. Nah, biasanya pas mau perform itu kita bakal yang namanya GR. Pas mau perform biasanya tuh kita ada namanya GR gitu loh. Kayak GR itu kayak misalkan 3 hari sebelum perform kita ada GR, kita pakai kostum, bener-bener kayak maksimalin gitu semuanya. Menurut saya ya, untuk perkembangan dance modern dance itu mungkin banyak ya. Modern dance itu banyak banget, ada hip hop dance, ada waking, ada locking, ada break dance. Itu salah satu contohnya, nggak mungkin saya sebutin satu-satu. Jadi dari anak-anak, remaja sampai yang gede itu pada suka banget sama dance, karena selain ya bisa untuk
tampil atau mungkin bikin konten, bisa sekalian untuk olahraga juga, ya kan? Diikutin perkembangannya tuh sampai sekarang tuh kayak lama-kelamaan bisa dibilang tuh modern dance tuh ngilang gitu loh. Padahal dulu tuh komunitas dance-nya tuh banyak banget. Even yang sampai sekarang bertahan tuh yang memang punya nama gitu dari dulu kayak UDW, iDance, juga Heavy Buck Style, Steps juga itu yang masih bertahan gitu loh sampai sekarang. Kayak sisa-sisanya tuh gue kayak kurang pernah denger gitu. Dan yang gue sayangkan sih sekarang tuh ya modern dance tuh kayak bisa dibilang tuh hampir nggak kedengeran namanya, soalnya kayak di tahun sekarang tuh modern dance tuh kayak kurang diminati sama anak-anak zaman sekarang. Tapi untungnya tuh orang-orang tuh bisa kayak tetap ngelakuin dance gitu loh sekarang, karena banyak platform digital juga kan kayak TikTok gitu yang lagunya udah tersedia juga, jadi tuh semua dancer tuh bisa tetap ngedance di sana. Nah, lalu kalau ditanya manfaatnya untuk Indonesia pasti ada, ya kan? Karena ini hip hop bukan cuma di Amerika doang ngetrennya, tapi di seluruh dunia, mendunia, jadi global banget, ya kan? Berharapnya sih kita di Indonesia sendiri kan juga ada dance tradisional ya, ada dance tradisional. Jadi untuk hip hop tersendiri itu banyak peminatnya, ya pasti, ya kan? Pasarnya banyak. Dan kalau ngomongin dari sisi bisnis ya, kalau pasarnya gede kan enak ya. Terus bisa untuk berkarya untuk fusion sama tradisional gitu. Jadi kita bukan cuman maksudnya maunya barat aja, tapi kita lupa sama budaya Indonesia sendiri. Nah, budaya Indonesia sendiri kan mungkin tarian daerah, terus bisa juga dari lagu dangdut misalnya, contohnya itu kan Indonesia banget tuh. Nah, kita juga sering pakai gerakan-gerakan yang hip hop, mungkin gerakan-gerakan yang dari barat, terus kita mix dengan lagu-lagu dangdut untuk maksudnya bawa ada unsur Indonesianya, atau mungkin pakai lagu daerah. Nah, jadi kalau tanya manfaat untuk Indonesia pasti ada juga, tapi jangan sampai jangan sampai kita juga lupain budaya sendiri sih, gitu. Seni tari modern selain menjadi seni tari masa kini juga selalu up to date. Tarian yang terus dikembangkan mengikuti tren dan perkembangannya mengikuti gaya hidup masyarakat modern, terutama anak muda. Maka dari itu, seni tari modern menjadi jenis tari yang disukai oleh anak muda.